Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa meninggikan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang begitu baik, Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu semata-mata yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sampai pada hari ini Tuhan dapat meninggikan nama-Mu, dapat beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kiranya kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja, agar nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Karena salib-Mu ya Tuhan, kami dapat hidup. Karena salib-Mu, kami dapat menang. Karena salib-Mu. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu
salib-Mu ya Tuhan yang membuat kami hidup. Karena salib-Mu yang membuat kami menang. Dan Engkau yang berkuasa melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih karena salib-Mu yang membuat kami hidup. Dan karena Engkau penolong yang setia, kita angkat pujian yang kedua, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Karena Tuhan penolong yang setia, Dia yang selalu melindungi kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚受生，在本丢比拉多受架受难，被钉有十字架，受赦埋葬，第三天中死人中复活升天，坐在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信12公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakannya. Mari saudara-saudari, kita saat ini akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan agar kita tidak hanya mendengar, tapi juga memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur ya Bapa. Engkau Allah yang terlalu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini pun ya Bapa, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Nah hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, mengetuk pintu hati kami, membukakan mata dan pikiran kami ya Bapa, untuk boleh menerima kebenaran-Mu, untuk boleh memahaminya ya Bapa, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami tanah yang subur, yang siap untuk ditanam oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak protes sama mamanya. Ya. Kenapa dia protes sama mamanya? Karena mamanya ternyata kasih hadiah ke adiknya yang bandel. Ya. Dia nggak terima karena hadiah yang dikasih juga sama dengan hadiah yang diterima dari mamanya. Dia nggak habis pikir kenapa mamanya kasih hadiah ke adiknya yang bandel itu. Akhirnya kemudian dia nanya sama mamanya, "Ma, kenapa sih mama kasih hadiah ke Dedek? Padahal harusnya dia nggak layak dapat hadiah. Ya, dia suka bandel, suka membantah sama mama, ya, suka marah-marah, malas belajar. Kenapa mama masih kasih hadiah buat adik gitu?" Lalu mamanya dengan lembut menjawab. Mamanya dengan lembut menjawab dia, "Kalian berdua anak ibu, baik kakak yang manis maupun adik yang bandel. Semuanya mendapatkan hadiah yang sama dan punya hak yang sama untuk mendapatkan hadiah dari mama. Karena cinta dari mama tidak bergantung dengan kebaikan yang kalian berikan kepada mama." Saudara-saudari, sungguh inilah sosok ibu yang memiliki cinta murni yang tanpa batas. Saudara-saudari, alangkah indahnya hidup ini jika kasih tanpa batas menguasai hidup kita hari lepas hari. Tapi saudara-saudari, kita lihat zaman sekarang ya. Kita lihat zaman sekarang realitanya orang semakin suka untuk berkelompok. Ya. Tidak mempedulikan lingkungan di luar kelompoknya. Bahkan tidak jarang pula mereka beranggapan bahwa kelompok di luar itu berisi orang-orang yang layak untuk dibenci, bahkan layak dihabisi atau dihancurkan. Saudara-saudari, dunia semakin banyak berisi orang-orang yang ekstrim seperti itu, yang menganggap bahwa dirinya paling benar, ya, paling berhak untuk menghakimi. Standarnya pun bisa berbeda-beda, ya, tergantung ukuran masing-masing. Maka ada istilah pilih kasih
yang mana yang layak untuk dikasihi dan yang mana yang tidak layak untuk dikasih atau dihakimi atau bahkan dihabisi. Seperti itulah hal yang banyak diajarkan oleh hal-hal di dunia ini kepada generasi-generasi muda seperti sekarang ini. Sejak kecil mereka paham tentang kebencian kepada orang lain. Jika ada yang berbuat salah, hal yang harus kita lakukan adalah apa? Membalas mereka dengan kejahatan. Ya, karena menurut mereka itu pantas untuk dilakukan. Dan sayangnya di kalangan orang percaya pun paham seperti ini pun bisa terjadi. Walau tidak se-ekstrim atau sekejam kelompok-kelompok yang ada di luar sana, tapi semakin jauh kita dari firman Tuhan, semakin jarang kita menelaah dan merenungkan firman Tuhan, maka kita pun akan semakin melupakan apa sebenarnya esensi suara hati Tuhan tentang kasih itu di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Saudara-saudari, mari kita membuka Injil Lukas di dalam pasal 10 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Contoh akan baca buat kita semua. Mari kita menyimaknya masing-masing di dalam Alkitab masing-masing. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara-saudari, pada suatu kali datanglah seorang pemimpin agama atau ahli Taurat di sini. Mereka menantang Yesus dengan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang disebut dengan sesama manusia itu. Kita tentu tidak asing dengan sosok pemimpin atau pemuka agama seperti ini yang merasa diri bahkan lebih daripada Tuhan. Yang merasa bahwa mereka itu maha tahu, ya, kematahuannya lebih tinggi daripada Tuhan. Dan sosok ini sangat banyak hari ini. Ya. Mereka sanggup atau mereka merasa berhak untuk menggolongkan siapa yang dapat diterima dan tidak di dalam masyarakat yang terkotak-kotak. Siapa yang pantas dihakimi dan siapa yang pantas untuk dijauhi. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Yesus tidak memberi jawaban secara langsung atas pertanyaan itu. Tetapi kemudian dia memberikan perumpamaan tentang ciri sesama yang baik melalui kisah orang Samaria yang murah hati, yang tentu tidak asing lagi di telinga kita dan sering kita dengar. Saudara-saudari, perumpamaan ini menceritakan seseorang yang dirampok dan dianiaya di dalam perjalanan dan ditinggalkan begitu aja di dalam keadaan yang sekarat. Ya. Tidak ada yang mau menolong dia di jalan. Ada imam yang lewat, ya. Lewat namun tidak berbuat apa-apa, malah menyingkir ke seberang jalan. Kemudian ada orang Lewi lewat dan melakukan hal yang sama juga, tidak berbuat apa-apa. Tetapi selanjutnya ada seorang Samaria di sana. Orang Samaria ini bukanlah orang yang terhormat, ya. Dia orang yang tidak memiliki jabatan apa-apa. Ya. Pada sejarah bangsa Yahudi, orang Yahudi dan orang Samaria ini tidak memiliki relasi yang baik. Ya. Mereka tidak memiliki relasi yang baik. Ada satu pandangan negatif satu sama lain. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 9, lewat Yohanes kita bisa menemukan satu catatan kecil yang mengatakan bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi ternyata orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan yang tidak memandang etnis dan latar belakang sama sekali. Ia nggak peduli orang itu dari mana,
apa agamanya, ya, status sosialnya apa, apa warna kulitnya, dan sebagainya. Ia bahkan tidak menanyakan dulu gitu. Dan ketika dia melihat orang yang teraniaya itu, yang sebatang kara itu, ia langsung menolong dia langsung membarut lukanya, dia membantu dia, hatinya tergerak untuk membantu orang tersebut. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 34 dikatakan, ia pergi kepadanya, lalu membarut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya yang ditungganginya itu dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bahkan ia pun yang membayar sepenuhnya biaya penginapan itu dan biaya perawatan itu. Luar biasa. Muka pemimpin agama yang merasa paling alim dan yang paling benar itu mungkin sangat merah mendengar sebuah perumpamaan yang menjadikan orang Samaria sebagai pahlawan dan keteladanan akan kebaikan hati. Tetapi itulah gambaran yang begitu indah akan suara hati Tuhan mengenai bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesama manusia. Tidak dikatakan bahwa kita hanya wajib membantu yang satu kepercayaan saja dengan kita. Ya. Tetapi yang disebut sebagai sesama manusia itu tanpa terkecuali. Termasuk orang-orang yang jahat sama kita, ya, dan yang memusuhi kita sekalipun. Kita tidak diajarkan untuk membenci. Ya. Membenci saja tidak, apalagi merasa berhak untuk meregang nyawa orang lain, menghabisi nyawa orang lain. Ya, tidak ada hak untuk kita untuk melakukan itu. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, mereka adalah ciptaan Tuhan yang sama berharganya dengan kita, yang harus kita hargai. Ya, kalau kita tidak menghargai sesama kita, berarti kita tidak menghargai penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita. Seperti Tuhan mengasihi kita juga. Seperti Tuhan mengampuni kita juga. Begitu juga kita memperlakukan orang lain. Ya, Tuhan ingin mereka juga selamat, sama seperti Tuhan ingin kita selamat. Oleh karena itu mereka pun wajib untuk kita kasihi. Ya, mereka wajib untuk kita kasihi. Bukan porsi kita untuk menghakimi mereka atau mengambil nyawa mereka. Bukan porsi kita. Ya. Ketika berbagai pengajaran terus berkembang di dalam kehidupan kita, mengajarkan kita untuk mementingkan kelompok sendiri, bahkan merasa berhak untuk menghancurkan yang tidak sepaham dengan berbagai bentuk legalitas sendiri, yang bahkan secara gegabah mempergunakan Tuhan sebagai alasan mereka di dalam membuat tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan sangat kejam. Alkitab justru mengajarkan sebaliknya, saudara-saudari. Ada banyak orang yang memandang kata sesama itu sebagai orang-orang yang sepaham, seide, seideologi, seiman dan selainnya. Sedangkan yang berseberangan dengan mereka tidak diperdulikan. Ya. Kalau bisa malah mati saja. Sedangkan kasih di dalam kekristenan tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Malah mengajarkan hal yang sebaliknya. Kasih di dalam kekristenan tidak memandang bulu. Kita lihat penjabaran kasih yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar dikatakan. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara, bahkan segala sesuatu yang dilakukan Bapa di sorga dilandasi oleh kasih-Nya yang tanpa batas. Maka Jack Warren berkata demikian, tidak pernah ada sesuatu waktu di dalam seluruh kekekalan di mana kita tidak dikasihi oleh Bapa.
segala sesuatu yang kita lihat di dalam dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kita saat ini, tidak sedikit pun luput dari kasih Bapa. Tidak sedikit pun luput dari kasih Bapa. Maka tidak ada satupun gambaran kasih di dalam kekristenan yang menganjurkan kita untuk mengkotak-kotakan orang. Ya. Apalagi mengajarkan bahwa kita berhak mengutuk orang. Kita berhak memusuhi atau menghabisi orang lain. Tidak, kita wajib menyatakan kasih kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan biar bagaimanapun. Saudara-saudari, lewat Zakaria kita bisa melihat firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Zakaria 7 ayat 9, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Laksanakanlah hukum yang benar sesuai firman Tuhan. Tunjukkanlah kesetiaanmu dan kasih sayangmu kepada masing-masing, kepada sesama kita. Every man to his brother. Ya kan? Ini merupakan kewajiban setiap orang percaya yang harus diwujudkan di dalam hidup kita masing-masing. Lalu kita lihat ayat yang selanjutnya di dalam Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudara-saudari, kita tidak boleh menindas orang yang lemah, memanfaatkan posisi orang lemah, dan jangan pula berbuat kejahatan atau merencanakannya. Biarpun hanya di dalam hati saja, itu tetap tidak boleh dilakukan. Dunia menunjukkan sikap yang berbeda, tetapi firman Tuhan jelas menyatakan hal yang sebaliknya. Saudara-saudari, tunjuklah kesetiaan, kata Tuhan lewat Zakaria. Dan seruan itu bisa kita lihat dengan penjabaran yang lebih panjang dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara-saudari, orang Samaria yang murah hati menunjukkan sebuah sikap yang mengasihi yang tidak terbatas pada sekat-sekat perbedaan dalam bentuk apapun. Coba kita pikirkan, untuk apa yang membantu orang yang berbeda darinya? Orang yang berasal dari bangsa yang menganggapnya hina. Orang yang sama sekali ia tidak kenal. Dia mungkin malah bisa terkena masalah jika menolong orang itu. Tapi orang Samaria itu menunjukkan bahwa kasih berlaku kepada siapapun tanpa terkecuali. Saudara-saudari, ini juga yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan berdosa, perempuan yang berzina. Tuhan mengasihi dia, Tuhan memberikan pengampunan kepada dia, kesempatan bagi dia untuk merubah hidupnya. Dan kasih yang tanpa batas itu juga ditunjukkan kepada Allah, tidak hanya melalui firman-Nya, tidak hanya melalui kata-katanya, tapi ia sendiri datang, hadir ke dalam dunia ini, menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Saudara-saudari, di mata dunia mungkin apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini terlihat bodoh bahkan dihujat. Atau apa yang kita lakukan ketika kita mengasihi orang memusuhi kita, mungkin orang melihat itu sebagai hal yang bodoh untuk dilakukan. Tetapi Tuhan akan sangat menghargai sikap itu, seperti itu. Saatnya bagi kita untuk menunjukkan kasih menurut pandangan Tuhan kepada sesama kita tanpa terkecuali. Bukan dengan kekuatan kita. Tentunya kalau kita bilang dengan kekuatan manusia kita bisa mengasihi tanpa batas, tentu itu sulit untuk dilakukan. Tetapi kasih tanpa batas itu bisa dilakukan kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau ada Tuhan yang ada di dalam hati kita, Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya, memampukan kita untuk mengasihi orang tanpa batas.
Saudara-saudari, tanggalkanlah sekat-sekat pembeda yang seringkali merintangi kita untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Hindari sekat-sekat yang banyak dipercaya dunia sebagai sesuatu yang benar untuk dilakukan. Ada atau tidak ada orang apresiasi apa yang kita lakukan bukanlah masalah. Karena biar bagaimanapun itu akan sangat tinggi nilainya di mata Tuhan. Saudara-saudari, ingat, kekristenan tidak mengenal sekat dan batas di dalam mengasihi. Tetaplah kita mengasihi kepada siapapun saudara-saudari kita. Kepada siapapun yang tidak kita kenal, kepada siapapun yang mengasihi kita. Itulah yang ingin Bapa inginkan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang bisa melihat hidupmu sebagai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang bisa melihat hidupmu dan orang bisa melihat Tuhan itu di dalamnya. Dan mereka bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara-saudari, biarlah firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita, menguatkan kita untuk melakukannya, memampukan kita, mengandalkan Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu kami manusia yang tidak sempurna, banyak batasan di dalam diri kami ya Bapa untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang menyakiti kami, terkadang kami membalasnya ya Bapa. Dunia mengajarkan kami untuk membalas. Dunia mengajarkan kami untuk menghakimi mereka. Tapi sebaliknya Tuhan mengajarkan kami mengasihi mereka tanpa batas. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa. Bahwa mengasihi tanpa batas bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Bukanlah sesuatu yang mustahil. Tapi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan di dalam kehidupan kami. Jika ada Tuhan di dalamnya ya Bapa. Ajarkan kami untuk terus belajar. Ajarkan kami untuk terus boleh mau diproses di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga semakin hari hidup kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan masa depan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.你爱使我抒情，重新来过，深切渴望能活在你手中，生命跟随你跳动，梦想因你而起头，所有一直交给你，毫无保留。你爱使我抒情，重新来过，深切渴望能活在你手中，生命跟随你跳动，梦想因你而起头，所有一直交给你，毫无保留，让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃，像你爱我，让我为你前行。我气息是你赎回，如鸡单单属于你，活出你这一的生命，改变世界为你传统。你爱使我抒情，重新来过，深切渴望能活在你手中，生命跟随你跳动，梦想因你而起头，所有一直交给你，毫无保留。你爱使我抒情，重
重新来过，深切渴望能活在你手中，生命跟随你跳动，梦想因你而起头，所有一直交给你，毫无保留，让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃，想你爱我，让我为你前行，我去牺牲你赎回，如鸡单单属于你，活出一这一的生命，改变世界为你，让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃，想你爱我，让我为你前行，我去牺牲你赎回，如鸡单单属于你，活出一这一的生命，改变世界为你转动，转动的梦想，实现着希望。我已看见永恒的光芒，光芒在我心上，在世界绽放，让我为你照亮。转动的梦想，转动的梦想，实现着希望。我已看见永恒的光芒，光芒在我心上，在世界绽放，让我为你照亮，让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃，想你爱我，让我为你前行，我去牺牲你赎回，如鸡单单属于你，活出你这一的生命，改变世界为你，让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃，想你爱我，让我为你前行，我去牺牲你赎回，如鸡单单属于你，活出你这一的生命，改变世界为你转动。